Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Nur Arifiani dari program studi gizi UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prevalensi marasmus, apa itu marasmus, bagaimana gejala klinis penderitanya, tanda-tandanya, penyebabnya, dan pencegahannya. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan gizi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurniasanti. Oke, sebelum membahas tentang marasmus, aku mau jelasin dulu apa itu kekurangan energi protein atau yang biasa disebut dengan KEP. KEP merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang penting di Indonesia maupun di negara yang sedang berkembang lainnya. Menurut Mariana Adriani dan Bambang Wijatmadi, KEP merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi kecukupan yang dianjurkan. Prevalensi presentase penderita KEP dapat dilihat dari WHO yang menunjukkan bahwa sekitar 54% angka kematian pada balita di dunia disebabkan oleh kekurangan energi dan protein. UNICEF juga memperkirakan sekitar 27% atau sekitar 146 juta anak di bawah usia 5 tahun di dunia menderita KEP berdasarkan pengukuran berat badan terhadap usia. Adapun prevalensi di Indonesia, hasil dari Riskesdas tahun 2010 melaporkan hasil pengukuran berat badan terhadap usia sebesar 17,9% dengan presentasi kategori gizi kurang sebesar 13% dan kategori gizi buruk sebesar 4,9%. Berdasarkan gejalanya, KEP dibagi menjadi dua jenis, yaitu KEP ringan dan KEP berat. Untuk jenis KEP berat sendiri dibagi lagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada kwashiorkor, yang kedua ada marasmus, dan yang ketiga ada marasmik kwashiorkor. Lalu apa sih yang disebut dengan kwashiorkor itu? Kwashiorkor adalah suatu bentuk malnutrisi protein yang berat disebabkan oleh asupan karbohidrat yang normal atau tinggi dan asupan protein yang tidak adekuat. Kita dapat mengetahui anak mengalami kwashiorkor dengan melihat gejala-gejala utamanya. Kita bisa melihat dari video yang tertera. Pertama, ada perut buncit, badan bengkak, terdapat bintik-bintik merah kehitaman yang lalu akan mengelupas, kaki bengkok, dan rambut yang berwarna lebih terang. Selain terdapat beberapa gejala utama yang telah kita sebutkan tadi, kwashiorkor juga dapat diketahui melalui gejala klinis. Terus, gejala klinis dari penderita kwashiorkor itu apa aja sih? Yang pertama, penampilan sugar baby tetapi terdapat atrofi. Penampilan anak ini seperti anak gemuk atau sugar baby, tetapi pada bagian tubuh lain, terutama pantatnya itu terdapat atrofi atau hilangnya massa otot. Yang kedua, gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan nilai Z-score pada indeks berat badan per umur kurang dari min 2 ST. Yang ketiga, perubahan mental, yaitu mencakup banyak menangis, dan pada stadium lanjut itu dapat menyebabkan penderita sangat apatis. Yang keempat, terdapat edema dan asites. Yang kelima, gangguan gastrointestinal. Hal ini menyebabkan penderita menolak semua makanan, sehingga kadang makanan harus melalui sonde lambung. Yang keenam, pembesaran hati. Hal ini disebabkan karena sel-sel hati terisi oleh lemak dan mengalami pembesaran. Untuk dapat menghindari bertambahnya penderita kwashiorkor ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja faktor penyebabnya. Lalu apa aja sih faktor-faktor penyebab langsung terjadinya kwashiorkor ini? Yang pertama ada penyakit infeksi. Penyakit infeksi seperti cacar air, batuk rajang, TBC, malaria, diare, dan cacing pada tubuh seperti Ascaris lumbricus ini menjadi salah satu penyebab dari kwashiorkor. Yang kedua, konsumsi makanan. Konsumsi makanan yang kurang atau tidak memenuhi kebutuhannya akan menyebabkan tubuh itu menggunakan cadangan zat gizi yang ada di dalam tubuhnya, sehingga lama-kelamaan cadangan semakin habis dan menyebabkan kekurangan. Yang ketiga, kebutuhan energi dan protein yang kurang. Dan yang keempat, tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu. Pendidikan dan pengetahuan ibu yang baik akan tahu tentang cara pengasuhan anak yang baik dan memberikan menu makan yang sehat dan bergizi kepada anaknya.
ingat 10 poin ini jika melakukan tindakan tata laksana pada anak gizi buruk. Yang pertama, atasi atau cegah hipoglikemia. Yang kedua, atasi atau cegah hipotermia. Yang ketiga, atasi atau cegah dehidrasi. Yang keempat, perbaiki gangguan elektrolit. Yang kelima, obati infeksi. Yang keenam, perbaiki defisiensi nutrisi mikro. Yang ketujuh, makanan stabilisasi dan transisi. 8. Makanan tumbuh kejar. 9. Stimulasi sensorik dan dukungan emosional pada anak gizi buruk. Dan yang ke-10, siapkan tindak lanjut di rumah. Berdasarkan yang aku paparin tadi, menunjukkan bahwa kwashiorkor itu sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kematian pada anak. Lalu bagaimana sih pencegahannya? Pencegahan kwashiorkor dapat dilakukan yang pertama dengan mengendalikan penyakit-penyakit infeksi, terutama pada penyakit diare. Yang kedua, deteksi dini dan manajemen KEP awal atau ringan, seperti monitoring tumbuh kembang dan status gizi balita dengan tolak ukur KMS. Yang ketiga, memelihara status gizi anak. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama dimulai dalam sejak kandungan, yaitu dengan ibu memperhatikan pola asup agar gizinya tetap baik. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif kepada anak mulai dari 0 sampai 6 bulan. Dan yang ketiga, memperpanjang masa menyusui hingga 2 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.